Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Untuk melanjutkan Tongwa dari Swallowed Star, tepatnya untuk episode 168, kita review dulu untuk part sebelumnya. Lo Feng yang telah berhasil untuklah menerobos dan juga untuk armornya telah benar-benar berubah, udah layaknya seperti Gundam. Dengan armor tersebut, Lo Feng tidak terkalahkan sama sekali guys. Ditambah, dia juga mendapati sebuah pesan dari perusahaan virtual alam semesta, di mana dia mendapati tugas untuklah melakukan pemusnahan markas besar dari kerajaan Mengyou. Tidak sampai di situ juga, Lo Feng memimpin 1000 prajurit level abadi untuklah melakukan pertarungan besar-besaran. Dengan begitu mudahnya, pasukan Lo Feng menghancurkan markas nomor 1, nomor 2, nomor 5, 8, dan 11. Wadidaw. Dan yang paling mengejutkan adalah sosok Master Dewa yang dikenal sebagai Johan. Dia juga bagian dari suku serangga, sebab dia sangatlah sulit untuk dihabisi. Bangkit terus-terusan, Palu Hautian yang berhasil untuklah menghantam tubuh dari Master Dewa Johan membuat dirinya menjadi begitu sangatlah ketakutan karena nyawanya tersisa sedikit, sehingga dia memutuskan untuklah melarikan diri. Akan tetapi, pasukan dari klan Tanduk Emas tidaklah membiarkannya. Mereka langsunglah menghantamnya secara bertubi-tubi. Meskipun tubuhnya terus-terusan dihancurkan dan bangkit kembali, tidaklah membuat pasukan klan Tanduk Emas kelelahan. Mereka terus-terusanlah menghantamnya sampai-sampai Master Johan benar-benar begitu putus asa. Ya, dia sama sekali tidak diberikan kesempatan untuklah melarikan diri. Bahkan untuklah beristirahat sama sekali tidaklah dibiarkan guys. Dirinya yang sudah begitu putus asa, Johan memutuskan untuklah meledakkan diri. Tetapi ya, semua ini sudahlah direncanakan. Ledakannya sama sekali tidaklah menyebar ke seluruh wilayah, yang membuat ledakannya pun langsunglah disusut menjadi begitu kecil. Maka dengan begini, mereka tidaklah melibatkan para warga yang tidak bersalah. Lalu, Savens langsunglah melaporkan kepada Lo Feng kalau Youhai yang biasa Mimin kenal sebagai Johan berhasil untuklah dikalahkan, tepatnya telah meninggal dunia. Jadi untuk rencana selanjutnya, Lo Feng akanlah memimpin armada 1-15 untuklah melakukan pertempuran di daratan, yang dimana tugas utama mereka yaitu memusnahkan keluarga Youhai yang tersisa. Dan untuk Lin Xuanwo diperintahkan untuklah tetap berada di kapal armada. Dirinya akanlah memimpin sisa-sisa armada untuk berkumpul kembali dalam pengepungan. Dan armada 1-15 langsunglah melakukan pendaratan. Tidak sampai di situ juga, Lo Feng memberikan semua peringatan kepada pasukannya kalau mereka ini hanya diperbolehkan menghabisi sisa-sisa keluarga Youhai. Jadi, untuk para warga yang tidak terlibat dalam masalah ini, maka mereka aman-aman saja. Dan untuk prajurit ke-9 dari kerajaan Qianwu, yaitu Yu Zhou, langsunglah turun tangan. Meminta kepada para warga di sana untuklah jangan takut dan kooperatif kepada mereka selama dalam misi pemeriksaan. Sesuai perintah dari Lo Feng, Yu Zhou hanyalah menghabisi orang-orang yang telah berketerkaitan dengan suku serangga guys. Hal ini membuat para warga tidak lagi menjadi takut, sebab mereka yang tidaklah bersalah dan tidak tahu menau tidak akanlah terlibat dalam semua ini guys. Setelah sebagian besar keluarga Youhai berhasil untuklah dihabisi, Lo Feng akhirnya berpidato agarlah para warga di sini mendapati keadilannya juga, yang dimana perusahaan alam virtual semesta akanlah membantu para warga untuk membangun kembali tanah air mereka. Akan tetapi, secara tiba-tiba, masalah besar kembali datang.
Mereka merasakan sebuah getaran dan terlihatlah lubang cacing raksasa yang begitu besar memperlihatkan kapal ruang angkasa. Ketika melihat ke atas mereka sudah mengetahui ini berasal dari suku serangga. Pasukan armada Lo Feng tidaklah begitu menyangka mengapa bisa suku serangga datang dengan begitu cepat. Tidak sampai di situ juga, pasukan serangga ini telah mempersiapkan sebuah serangan yang menandakan mereka semua sudah benar-benar terpojok. Apalagi untuk pasukan daratan sangatlah minim untuk melarikan diri. Sehingga Yin Xuehao meminta kepada Lo Feng menarik semua pasukannya untuklah mundur. Sayangnya semua itu sudahlah terlambat. Pasukan serangga sudahlah melancarkan serangannya. Beruntungnya di sela-sela itu, Lo Feng langsunglah mengeluarkan cincin penyimpanan ruang angkasa, membuat para warga yang tidak bersalah berhasil untuklah diselamatkan. Dan juga kapal Lo Feng berhasil untuklah melarikan diri. Tetapi beberapa armada juga tidaklah selamat. Waduh, kasihan juga nih guys. Merasa bahayanya semakin besar, Lo Feng meminta ke seluruh pasukan armadanya mempercepat laju penerbangan. Bahkan untuk Yin Xuehao, dia juga mencoba untuklah membantu dengan cara mempertahankan serangan dari suku serangga. Sayangnya, dia malah terkena imbasnya dan langsunglah tidak sadarkan diri. Beruntungnya lagi, dia diselamatkan oleh Lo Feng dan masuk ke dalam pesawat ruang angkasanya. Sayangnya, gara-gara ini semua, pasukan armada besar milik dari Lo Feng benar-benar mengalami kerugian yang begitu besar guys. Sebab ledakannya tidak bisa untuklah mereka atasi. Dan Babata memberitahu masalah baru. Kalau untuk saat ini, mereka tidak mempunyai banyak sekali waktu untuklah mempercepat pesawat mereka. Jadi hanya bisa terbang dengan begitu normal. Mendengar itu, Lo Feng menjadi begitu sangatlah kesal. Tetapi sebagai sang jenderal, dia tetaplah memimpin dan meminta kepada pasukannya untuklah menyiapkan penghalang di depan armada dan cobalah untuk menghentikan serangan tersebut. Biarkanlah armada utama terus maju di dalam ledakan tersebut. Wadidaw. Dan mereka mendengarkan perintah dari Lo Feng. Sebetulnya ini adalah rencana pengorbanan guys. Sebab untuk beberapa armada akanlah menjadi tameng bagi Lo Feng agarlah mereka bisa keluar dari sini. Dan terlihatlah satu persatu armada mereka mengalami ledakan karena tidak mampu untuklah bertahan. Namun ini adalah satu-satunya cara agarlah mereka bisa untuk selamat, walaupun haruslah mengorbankan banyak sekali armada guys. Dan pada akhirnya perjuangan mereka sama sekali tidaklah sia-sia. Mereka berhasil untuklah selamat dan Lo Feng memerintahkan sesuaikan formasi kembali. Lalu, radar bahaya menginformasikan ada sesuatu yang bergerak cepat ke arah mereka, yang tak lain itu berasal dari klan serangga. Dengan kecepatan seperti ini, mereka tidak bisa untuklah melarikan diri memasuki alam semesta. Savens mempunyai sebuah ide, yaitu memasuki ke dunianya yang satu arah. Tidak ada pilihan lain lagi, Lo Feng mengiyakan ide tersebut. Lalu, Savens langsung keluar dari pesawat ruang angkasa untuklah membentuk sebuah portal. Sedangkan untuk pasukan klan serangga telah meluncurkan serangannya. Beruntungnya, dengan kehadiran dari Savens di luar angkasa, membuat seluruh pasukan serangga ini teralihkan. Dia memasuki sebuah portal, begitu juga dengan para serangga mengikutinya dari belakang. Sehingga terjadinya main kejar-kejaran, sembari dirinya terus-terusan diserang. Mereka yang melihat dari monitor
merasa kalau Safin ini benar-benar begitu berjuang dan mencoba untuklah mengorbankan dirinya. Sebab untuk para serangga ini jumlahnya begitu sangatlah banyak, sedangkan dia hanyalah seorang diri tetapi berhasil untuklah menarik perhatian mereka. Bahkan mencoba untuklah mengulur waktu. Dan sampai pada satu titik, Safin benar-benar terjebak di dalam sebuah jaring yang membuat dirinya sama sekali tidak bisa untuklah bergerak. 这是无法施展瞬移了。他们发出的能量球影 回到元宇宙了。 Lalu, para serangga keluar dari kapalnya dan berniat untuklah mengerumuninya ataupun mengkeroyoknya. Namun, semangat pejuang dari Safin sama sekali tidaklah pudar. Dia langsunglah mengeluarkan palu Houtennya dan berputar-putar layaknya seperti barbarian, yang membuat guncangan begitu sangatlah besar. Dan ketika dia mendapati kesempatan, dia inginlah menghancurkan jaring tersebut. Akan tetapi, serangan terkuat dari putaran tersebut sama sekali tidaklah berdampak, guys. Bahkan dia sampailah terkejut. Begitu juga dengan para serangga yang sudah berhasil untuklah mengepungnya, mereka siap untuklah melancarkan serangan lasernya. Babata yang melihat menjadi begitu sangatlah khawatir. Jika ini diteruskan, maka Patriarch Safin akanlah meninggoy. Begitu juga dengan Patriarch Safin, dia tidaklah menyerah begitu saja. Dia terus-terusan menyerang jaring tersebut tanpa adanya rasa lelah. Meskipun berbagai serangan terkuatnya tiada hasil sama sekali, guys. Jaring tersebut sama sekali tidaklah mengalami retakan ataupun tidak mengalami kelonggaran. Hal ini membuat seluruh pasukan yang berada di armada menjadi begitu sangatlah khawatir. Karena ya untuk Patriarch Safin termasuk orang yang begitu sangatlah penting. Jika dia meninggal di sini, maka pasukan dari Lo Feng akanlah mendapati kerugian yang paling terbesar. 只要一个口，一个口子就好。 Selama dia berjuang untuklah menghancurkan jaring-jaring tersebut, para serangga telah melancarkan serangannya, sehingga sinar berwarna ungu yang begitu besar mengarah kepadanya. Dan siapa sangka, keberuntungan masihlah berada di pihaknya Patriarch Safin. Dia melihat sebuah celah kecil di dalam jaring tersebut. Melihat itu, dia tidaklah membuang kesempatan tersebut. Dia pun langsunglah menerjang ke arah celah ini dan langsunglah mengepalkan tangannya. Sehingga terjadinya sebuah bentrokan kekuatan yang begitu besar. Tetapi berkat dari Patriarch Safin, pasukan armada dari Lo Feng berhasil untuklah selamat. Begitu juga dengan Patriarch Safin juga berhasil selamat. 他是要自我湮灭。 Dan terlihatlah sebuah dinding yang telah membatasi kedua belah pihak. Dan inilah rencana yang telah dipikirkan oleh Patriarch Safin. Dia memang sengaja untuklah mengulur waktu agarlah para serangga ini menyerang, agarlah terjadinya sebuah ledakan yang membuat celah ini bisa untuklah dimasuki oleh pasukan armada dari Lo Feng. Dan secara tiba-tiba, pasukan klan serangga mendapati serangan yang begitu sangatlah telak. Sebagian dari mereka langsunglah hancur lebur dan terlihatlah beberapa sosok yang begitu kuat keluar dari sebuah celah kecil. Kira-kira itu siapa, guys? Namun yang terpenting, MVP di episode kali ini adalah Patriarch Safin itu sendiri, guys. Tanpa adanya dia, kemungkinan terbesar Lo Feng akanlah binasa dan Tongwa ini akanlah benar-benar tamat. Pasti setelah ini ada yang menghina-hina Lo Feng, percuma MC utama, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, kagak benar, kagak salah juga sih, guys. Tetapi kan status dia ini sebagai jenderal. Kita sudah tahu dalam peperangan, jenderal, komandan, ataupun itu, mereka tidak akanlah turun ke dalam peperangan, karena merekalah yang akan memerintahkan dalam strategi. Jadi, sosok dari Lo Feng juga begitu sangatlah penting. Jika Lo Feng turun tangan, siapa yang akan memerintahkan mereka? Betul bukan? Jadi sedikit spoiler untuk lapat berikutnya, kekacauan semakinlah menjadi-jadi.
malah berimbas kepada keluarganya Lo Feng itu sendiri. Bahkan planet bumi juga terancam bahaya guys. Dan semua ini ulah dari si raja yang bermuka tampan, yang biasanya Mimin sebut sebagai Raja Lilin. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.